Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk soal PAS semester ganjil kita gunakan Google Form, dan berikut saya akan paparkan bagaimana cara pembuatan soal di Google Form tersebut dan hal apa saja yang perlu kita input untuk Google Form tersebut. Baik, setelah Bapak Ibu semuanya pertama-tama pastikan untuk siapkan soal. Jadi sekarang siapkan dulu soal sesuai dengan ketentuan yang sudah di-share sebelumnya. Soal dalam bentuk Microsoft Word juga boleh seperti ini. Terus berikutnya kita siapkan juga koneksi internet yang baik. Oke. Setelah itu buka browser Google, saya menggunakan Google Chrome. Di sini pastikan kita sudah login kepada akun Google. Berikutnya kita buka Google Drive. Dan Bapak Ibu silakan cari tempat untuk menyimpan Google Form punya kita nanti. Contoh di sini saya akan masuk ke bagian folder dokumen soal. Terus saya sudah buat juga soal PAS. Terus di sini saya di dalam folder produktif TKJ saya akan membuat Google Form tersebut. Baik, mari kita membuat Google Form tersebut. Caranya bisa langsung klik kanan di sini atau klik baru, sama saja. Saya akan membuatnya dengan klik kanan, lalu pilih Google Form, lalu pilih formulir kosong. Baik, berikutnya kita akan membuat dua bagian nantinya. Jadi ketika di dua bagian tersebut, yang pertama bagian identitas, yang kedua bagian soal. Jadi supaya diwajibkan siswa untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Caranya sebelumnya kita buat dulu di sini nama formulirnya. Kita tulis contohnya PAS strip dasar desain grafis. Kelas 10 TKJ. Oke, berikutnya di sini input judul baru, yakni kelas, atau kita pilih kelas. Di sininya kita ganti ke bagian drop down list ataupun klik drop down. Berikutnya di sini masukkan opsi kelas yang akan kita buat. Contoh 10 TKJ, 11 TKJ. Karena di sini diperuntukkan dasar desain grafis ini hanya untuk 10 TKJ. Nah, ini saya di sini hanya sampel saja. Contoh untuk matematika gitu. Matematika kelas 10 AP, atau saya di sini masukkan 10 TKJ. Namun jika di sininya hanya untuk 10 TKJ, menuliskan 10 TKJ aja juga sudah cukup. Atau coba di sini 10 OTKP. Ini dibuat jika mata pelajarannya yang umum seperti matematika dan yang lainnya. Oke, berikutnya kita buat lagi pertanyaan baru, yakni untuk menginputkan nama. Klik di sini klik tombol plus sebelah kanan. Lalu di sini masukkan nama lengkap. Di sini pilih teks jawaban singkat. Nama lengkap, usahakan anak-anak diinstruksikan untuk menggunakan huruf kapital. Terus berikutnya kita klik yang ini, inputkan juga wajib. Terus berikutnya yang kedua juga klik wajib supaya tidak tertinggal dalam pengisian identitas berikut ini.
Nah, berikutnya setelah identitas dibuat, ini ada bagian ke-1, bagian kedua kita buat untuk soal. Kita klik bagian ya, tambahkan bagian. Tambahkan bagian. Lalu di sini ada bagian 2. Bagian 2 adalah soal dasar desain grafis. Untuk judulnya biar disesuaikan saja dengan mapel masing-masing. Soal dasar desain grafis. Nah, berikutnya kita tambah pertanyaan baru, tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya tinggal kita kopikan saja dari sini. Buka file soalnya, kita pilih, lalu kita copy, buka lagi file Google-nya, di sini kita paste. Oke, berikutnya bagian opsi di sini. Ini juga bisa kita langsung dikopikan. Pilih copy, kembali lagi ke sini, pilih paste. Di sini otomatis ada A, B, C, D, E. Ini bisa dibuang A, B, C, D-nya, atau juga bisa dibiarkan seperti ini. Nah, jika soalnya ataupun opsi jawabannya bermaksud untuk diacak nantinya, maka ini dibuang. Huruf A, B, C-nya dibuang. Jadi hanya tinggal opsinya saja. Jika tidak akan dibuang, dibiarkan seperti ini juga boleh. Yang paling penting di sini kita wajib isi dulu supaya nanti tidak ada yang terlewat untuk soalnya. Baik, di sini kita sebelum ini contoh penginputan soal nomor 1 jika soalnya seperti ini ya. Nah, berikutnya sebelum berlanjut ke bagian yang lain, ke soal berikutnya, contoh soal berikutnya, kita klik tombol setting di sini. Karena kita akan dijadikan sebuah kuis ataupun pertanyaan yang nantinya akan ada nilai setiap pertanyaannya, kita klik kuis di sini. Klik kuis. Terus berikutnya jadikan ini sebagai kuis dicentang. Klik OK. Ininya kita buang saja. Pertanyaan responden dapat melihat apa saja ataupun siswa dapat melihat apa saja, kita buang pertanyaan tak terjawabnya. Terus supaya nanti nilainya dari kita saja. Pertanyaan yang benar, terus nilai poin juga siswa tidak diperkenankan untuk melihat nilai akhir ya. Lalu klik simpan. Oke, setelah itu jika sudah dibuat sebuah gaya poin, nanti di bawahnya langsung ada nih kunci jawaban. Kita tentukan, lihat lagi ke sini, kunci jawaban untuk nomor 1 adalah E. Maka di sini kita tambahkan kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Nah, di sini sebelum menambahkan kunci jawaban, kita tambahkan poin. Satu pertanyaan ini jumlahnya berapa poin. Jika soalnya ada 50, berarti di sini 100 dibagi 50 berarti 2. Jadi kalau benar semuanya nanti poinnya jadi 100. Jika nilai soalnya berarti 20, berarti di sini tuliskan 5. Satu soal bernilai 5 poin. Jadi nanti langsung kita dapat nilainya dari setiap siswa. Berikutnya kita tentukan jawaban. Nah, kita tentukan jawaban, tinggal klik saja. Contoh tadi di Adobe Photoshop di sini ya. Klik selesai. Jika Bapak Ibu di sini tidak ada huruf A, B, C, D-nya, terus berniat untuk mengacak soalnya, mengacak opsi jawabannya, di sini kita bisa tambahkan acak urutan opsi. Acak urutan opsi. Jadi nanti ke setiap siswa ini posisi A ada di B ataupun posisi E ada di tempat yang lain gitu ya. Ada Photoshop di tempat yang lain seperti itu, dan selanjutnya terus seperti itu. Karena saya di sini sudah pakai A, B, C, D, E, jadi supaya nanti tidak ngacak lagi, jadi urutannya tidak B, C, D dan sebagainya, nanti buang saja di sini. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk selanjutnya juga sama, tinggal kita tambahkan saja tambah pertanyaan. Nah, di sini tambah pertanyaan. Berikutnya saya akan menambahkan sebuah pertanyaan yang ada gambarnya. Saya akan kembali ke Word-nya. Di sini ada di nomor. Nah,
Contoh di sini ada sebuah pertanyaan. Berikut ini adalah merupakan ikon dari aplikasi. Saya blok dulu. Copy. Kembali lagi ke Google Chrome. Saya tempel di sini. Nah, karena di sini si soalnya ada gambarnya. Jadi si gambarnya yang ini yang ada gambar di Microsoft Word-nya kita simpan dulu. Klik kanan. Caranya kita klik kanan gambarnya. Diklik dulu ya, si gambarnya diklik dulu, klik, lalu klik kanan, lalu pilih save as picture. Save as picture-nya. Lalu kita tentukan penyimpanan gambar. Biasakan, ini kan nomor 10 ya. Biasakan untuk si gambar jika ini adalah gambar untuk soal nomor 10, maka kita tuliskan soal nomor 10. Lalu setelah dituliskan nama filenya, kita save. Oke, ingat-ingat tadi kita menyimpannya di bagian mana? Saya disimpan di bagian picture dengan nama soal nomor 10. Kita kembali lagi ke Google Form. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar yang telah kita save barusan sesuai dengan soal yang dibuat. Kita klik bagian ini ya. Ikon gambar. Saya ulangi, ikon gambar di sini. Klik. Lalu kita cari, boleh ditarik dari filenya atau langsung ke cari ya, boleh cari. Lalu saya tadi menyimpannya di bagian picture. Lalu saya akan cari dengan soal. Nah, ada gambar soal nomor soal nomor 10, lalu klik open. Nanti dia akan mengupload secara otomatis dan akan tampil di sini. Oke, di sini adalah gambarnya. Ini gambarnya jika terlalu besar bisa diperkecil atau jika terlalu kecil bisa diperbesar. Karena ini berupa ikon dan kecil, jadi saya akan berkecil saja. Cukup seperti ini ya. Baik, berikutnya kita menyisipkan opsinya. Kita sama blok si opsinya sekaligus. Kita klik Ctrl C, lalu paste di sini Ctrl V. Otomatis di sini ya. Jangan lupa di sini adalah kunci jawabannya A. Dan di sini juga kita klik kunci jawaban di bawah. Nah, kunci jawaban. Ingat di sini poin sesuaikan dengan yang tadi ya. Jika ada 20 nomor berarti 5 poin. Karena di sini tadi saya asumsikan untuk membuat 50 nomor, maka saya buat 2 poin. Jangan lupa untuk memilih opsi jawabannya. Kunci jawabannya. Karena di sini jawabannya di sini. Klik. Ya, klik tombol selesai. Jangan lupa ini diklik, wajib diisi. Nah, begitu kira-kira untuk menginput soal sampai seterusnya. Nah, bagaimana jika soalnya berupa matematika? Jika berupa matematika, contohnya ini contoh nomor 11. Ada soal seperti ini. Ada soal seperti ini, berupa matematika yang kan banyak rumus dan tidak mungkin untuk menginput ini dikopikan secara langsung, dikopi lalu di paste di bagian ininya, itu tidak akan rapi. Makanya untuk soal seperti ini kita dibuat screenshot. Untuk screenshotnya sebetulnya bisa dengan cara boleh menggunakan aplikasi pihak ketiga, atau di sini juga ada fitur screenshot. Ada fitur screenshot ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buka dulu dokumen baru. Buka dokumen baru, blank dokumen. Di sini kita klik insert, lalu klik screenshot, lalu klik screen clipping. Nah, nanti dia akan mengarah ke dokumen yang sebelumnya yang soal ini. Tinggal kita klik
blok seperti ini sampai mendapatkan gambar yang tepat. Nah, nanti dia akan, ini adalah berbentuk gambar ya di dalam dokumen yang baru. Si gambar ini yang telah hasil screenshot kita akan buat menjadi kita save as picture kayak tadi. Klik kanan, save as picture. Lalu kita jangan lupa soal nomor 11. Lalu klik save. Ya. Oke, berikutnya nomor 11 tersebut, soal picture tersebut kita bisa di inputkan di sini. Contoh kita tambahkan jawaban, lalu pilih gambarnya, lalu kita cari tadi gambar soal nomor 11. Nah, ini soal nomor 11, lalu klik open. Nanti otomatis dia mengupload sendiri ke dalam Google Form-nya. Nah, setelah itu kita tinggal inputkan opsi-opsi jawaban. Selain di soal, di opsi jawaban juga itu boleh berbentuk gambar. Contoh A berbentuk gambar karena berbentuk rumus juga hasilnya yang tidak bisa kita copy paste ke dalam Google Form. Lalu kita klik sini tambahkan gambar. Setiap opsi ini juga bisa menambahkan gambar. Klik lalu kita cari gambarnya. Oke. Setelah itu jangan lupa sini saya asumsikan ini selesai ya. Sebelum kita save atau dibagikan linknya, kita klik bagian pratinjau supaya kelihatan. Nah, di sini jadi tidak akan langsung masuk kepada soal. Siswa diwajibkan untuk mengisi dulu identitas diri. Pilih kelas. Ini adalah bagian 1 ya. Nama lengkapnya contohnya Sal. Terus berikutnya klik berikutnya. Nah, otomatis ini akan muncul soal setelah ini. Anak-anak tinggal pilih soalnya saja, tinggal jawabannya, lalu pilih jawabannya, lalu klik kirim ya. Nah, kita klik, setelah itu tinggal klik kirim, selesai. Jadi intinya kita akan dibuat kedua bagian ya. Bagian pertama untuk identitas, bagian kedua untuk soal. Bagi yang sudah membuat soalnya dan bahkan sudah mengirimkan linknya kepada Pak Dodi, jadi bisa diedit bisa diedit lagi. Jadi ditambahkan bagian pertama untuk identitas. Baik, demikian Bapak Ibu, silakan jika ada yang pertanyaan kita sharing di dalam grup ataupun langsung japri saya juga boleh. Setelah itu maaf ada ketinggalan, setelah selesai ini kita jangan lupa ininya juga diklik supaya berubah menjadi nama file nanti di Google Form-nya FAS Dasar Desain Grafis kelas 10 TKJ contohnya di sini. Lalu kita klik kirim. Lalu kita klik kirim. Kalau kita klik bagian link di sini, oke. Jadi dan setelah itu kita klik perpendek URL-nya supaya linknya. Dan inilah yang akan kita bagikan, salin ya, yang kita bagikan kepada anak-anak. Tapi dibagikannya nanti sama dari pas waktu ini ya, ataupun ini si linknya dikumpulkan saja di Pak Dodi. Kalau kita klik salin, setelah selesai kita pastekan contoh ke Pak Dodi. Nah, ini kirim ke Pak Dodi, kita tempel, lalu kita langsung saja kirim gitu ya. Klik kirim, karena saya ini hanya latihan saja, jadi saya tidak akan klik kirim. Demikian mungkin pemaparannya dari saya. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.